baik luar biasa. Apa kabar Mas Adra? Baik, luar biasa. Puji Tuhan, puji kabar Tuhan. juga sehat-sehat. Tapi sebelum itu kita sapa adik-adik dulu ya di rumah. Oke. Berdua Tia. Apa kabar adik-adik? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Kalau iya, puji Tuhan. Pastinya semuanya sehat ya. Oke, adik-adik ngomong-ngomong udah sarapan belum? Udah, ada yang udah, ada yang belum? Kayaknya udah deh. Yang belum nanti sarapan ya, setelah Ya. ini ya, setelah ibadah ya. Yang sudah, kalau sudah berarti kita semangat memuji Tuhan. Oke Mbak Manti, kita mulai ibadah kita hari ini. Kita mau nyanyikan satu lagu, judulnya adalah More, More, More. Nah nanti di lagu ini tuh akan ada 4 gerakan. Yang pertama adalah dance. Dance, Oke, jadi kita gimana bergoyang gerakannya? gini-gini. Oh, goyang kanan, goyang kiri. Yang kedua adalah jump atau melompat. Jadi kita lompat. Dan yang ketiga ada sing. Sing Sing. adalah menyanyi. Sambil bawa mic ya, kira-kira ya. Bawa mic, terus Oke, goyang-goyang juga. goyang-goyang. Dan yang keempat adalah Smile gitu. Mana senyumnya Mbak Manti? senyum. Mas Adra, walaupun pakai masker tetap harus senyum. Mbak Merlin bawa kamera lagi. Apa namanya? Cermin. Cermin. Coba dilihat senyumnya Mas Adra ya. Udah ganteng? Udah. Mbak Manti udah cantik? Jelas. Udah. Oke, semuanya pasti semua senyumnya Senyumnya harus senang. Senang. Oke, kita akan pujikan more, more, more. Sambil Oke. bangkit berdiri juga boleh dan ikuti gerakan kami ya. Oke. Ayo Mas. More, more, more. I want more. We praise you more. I want more. We praise you. I'm gonna dance today. Dance yang mana? I'm gonna dance today. I'm gonna dance today. Because of Jesus. I'm gonna jump today. Jump. I'm gonna jump today. I'm gonna jump today. Because of Jesus. Sekali lagi more, 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 more. I want more, more. We praise you. More, more, more. I want more. We praise you. I'm gonna sing today. I'm gonna sing today. I'm gonna sing today. Because of Jesus. I'm gonna smile today. I'm gonna smile today. I'm gonna smile today. Because of Jesus. Oke, untuk setelah kita memujikan nama Tuhan tadi, kita mau berdoa dulu untuk memulai sekolah minggu hari ini. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan dan tutup mata. Kita mau berdoa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami berterima kasih Tuhan untuk kesehatan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Dan kalaupun sebentar kami akan menyanyi dan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang berkati agar kami boleh bersikap dengan baik dan mendengarkan dengan baik agar firman yang Engkau tabur bisa berbuah di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Masih bersemangat adik-adik untuk memuji Tuhan? Masih dong, Mbak. Masih. Oke. Mari kita nyatakan cinta kita kepada Tuhan dengan kita nyanyikan lagu Yesus Pokok Kita Caranya. Yesus pokok
adik-adik, kita tadi sudah dengan bersemangat memuji Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti dibawakan oleh Mbak Merlin. Ayo semuanya duduk dengan manis dan beri sikap terbaik bagi Tuhan. Kita persiapkan hati dengan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Shalom anak-anak Tuhan yang hebat. Kalian hebat sekali karena kalian masih mau sekolah minggu online, masih bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan walaupun masih harus di rumah aja. Tapi duduk yang manis ya bersama mama dan papa. Hari ini tema kita adalah firman Allah yang berbuah dalam hidupku. Nah, adik-adik, siapa yang di rumahnya punya tanaman? Misalnya pohon buah atau bunga. Siapa yo? Coba. Siapa? Coba dilihat dulu di depan rumahnya. Ada yang punya tanaman buah nggak? Nah, itu siapa sih biasanya yang menanam? Mama atau papa? Atau adik-adik juga ikutan menanam? Nah, Mbak Mary mau cerita nih tentang seorang anak yang cantik sekali. Dia semangat sekali mau menanam sebuah pohon. Tapi pohon apa yang dia mau tanam? Penasaran kan? Penasaran nggak? Ya udah, kalau penasaran, yuk kita saksikan bersama-sama. Oke? Wah, lihat pohonnya besar dan buahnya banyak banget ya. Aduh, pasti jeruknya enak banget deh. Aku mau bilang mama biar aku juga mau nanam pohon jeruk kayak gitu. Oh iya, cepet Mama. Iya Tasya, tenang, ada apa sih kok kamu lari-lari gitu? Mama tahu nggak? Tadi Kenapa? tuh di jalan aku ngeliat pohon yang buahnya tuh lebat banget. Mama, Tasya tuh mau punya pohon kayak gitu biar bisa makan jeruk yang banyak gitu. Boleh Tasya, Mama akan bantu kamu untuk menanamnya. Yes. Terus gimana? Ngomong-ngomong, kemarin tuh Mama baru beli benih buah jeruk loh. Oh ya? Iya. Mana Mau lihat dong, nggak? lihat. Mau lihat nggak? Mau. Tunggu ya, sebentar ya, Mama ambil dulu ya. Nih, Tasya, pohonnya. Iya ya, kita harus sering makan buah karena kan sekarang kan lagi kondisi kayak gini, biar kita tetap sehat. Nih, pohon jeruknya. Tapi, udah Ma, tumbuh kan? Dikit. pohon jeruknya cuma segini. Yang tadi Tasya lihat kan buahnya banyak. Aduh, Tasya, pohon yang tadi kamu lihat itu yang besar itu dulunya juga seperti ini, kecil. Nggak bisa langsung besar begitu juga. Terus gimana caranya biar dia bisa tumbuh besar seperti ini? Ya, mau tahu caranya? Ya, caranya kita harus menanam dan rajin menyirami pohon ini setiap hari gitu. Jadi nanti dia akan bertumbuh dan berbuah lebat. Oh gitu, Ma. Kalau gitu Tasya mau deh janji setiap hari akan nyiramin tanaman itu biar nanti dia tumbuh besar terus berbuah banyak kayak tadi. Iya, betul. Nanti jadi kamu bisa makan jeruknya. Yeay. Jeruknya pasti manis banget kan? Iya, Ma, bener. Iya, dan itu berguna buat kesehatan kamu. Tasya, ngomong-ngomong, Mama punya cerita loh tentang seorang penabur. Oh iya, Ma? Iya, kamu udah pernah dengar belum ceritanya? Belum pernah tuh. Mau denger nggak? Mau. Tapi aku ajak Gaby juga ya. Boleh. Yaudah, kamu ajak Gaby, kita duduk ya. Oke. Nanti ya. Yuk. Mama, Iya. Nih. Sini Tasya. aku sekarang Wah. udah bawa Gaby buat denger ceritanya bareng-bareng. Halo Gaby. Halo. Ih, cantik banget Gaby hari ini. Kotak-kotak sama nih kayak bajunya Mama. Terus Iya, sama iya. kayak baju kamu juga warnanya. Iya dong, biar
cocok kita Iya, kan. udah siap dengar cerita? Siap, kami siap. Oke, tapi Mama mau manggil Parjo dulu ya. Mana ya Parjo ya? Parjo, Parjo, Parjo. Wah, lagi ngapain ya? Iya, Tolong ambilin whiteboard dong Iya, yang ini, sama gambar. Iya, ini gambarannya. Ya makasih Ini Parjo. fotonya, taruh mananya? Sini Parjo, sini. Oke. Ini. Iya, makasih ya Parjo. Iya. Iya, makasih. Dadah Parjo. Nah, ceritanya seperti ini. Pada suatu hari, Tuhan Yesus sedang duduk di pinggir danau. Banyak orang berbondong-bondong untuk mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Nah, mereka akhirnya mendengarkan cerita Tuhan Yesus tentang seorang yang menaburkan benih. Nah, sini Mama gambar dulu ya. Di sini ada suatu tempat, ada jalan, ada tanah-tanah gitu, ada gunung gitu ya. Nah, ada seorang penabur di sini. Dia ingin menaburkan benih-benihnya. Nah, benih yang pertama ternyata jatuh di mana? Syah, ayo Syah, di mana? Di mana Syah? Di pinggir jalan, Ma. Iya betul, ini di pinggir jalan. Tapi apa yang terjadi Syah? Kalau jatuh dia di pinggir jalan gimana? Apa ya? Oh, yang dimakan burung-burung. Iya bukan? betul sekali. Yang di pinggir jalan, dia benihnya dimakan burung-burung, lalu hilang deh. Ya, sayang banget. Gitu kan? Oke, yang kedua, benihnya yang kedua itu jatuh di tanah-tanah yang berbatuan. Nah, adik-adik pernah lihat tanah yang berbatu enggak? Nah, kalau biasanya kalau tanah-tanah berbatu itu tanahnya gersang, tandus, gak ada airnya, kurang sekali airnya. Nah, apa yang terjadi pada benih itu? Benihnya tumbuh nggak ya kira-kira ya adik-adik? Kalau tanah berbatu? Kayaknya sih tumbuh, tapi Oke. karena kering, kayaknya cepat layu ya, Ma. Iya, betul sekali. Memang tumbuh, tapi karena tanahnya gersang, tandus, terus kemudian kena panas matahari, gitu kan? Akhirnya dia layu dan mati deh. Tanah yang ketiga. Gibi Gaby bisa jawab nggak? Kira-kira jatuh di mana? Katanya jatuh di semak Ya, duri. Betul sekali. Jatuhnya kamu ingat. di semak-semak berduri. Nah, pernah lihat semak-semak nggak, Gaby? Enggak. Pernah nggak lihat semak-semak? Semak-semak itu biasanya tanamannya tuh tinggi-tinggi ya? Ya, semak-semak berduri. Lu kalau kena itu hati-hati ya, itu bisa berdarah loh. Nah, dia tumbuh, tapi dia terhimpit oleh semak-semak itu. Ya, akhirnya dia tidak bisa tumbuh juga dan akhirnya dia mati deh. Sedih. Ya, mati lagi. Itu udah yang ketiga ya. Nah, yang terakhir nih. Kira-kira benih yang terakhir jatuh di mana ya? Terakhir, kira-kira jatuh di mana ya? Jatuh di tanah yang, subur. Subur, betul sekali. Nah, kalau bisa tanah yang subur, akhirnya tanamannya itu bisa bertumbuh dan berbuah. Wah, banyak tumbuhnya, berkali-kali lipat, bahkan bisa 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Ya, karena tanahnya subur. Terus kemudian ada banyak air, disinari sinar matahari yang cukup gitu. Kemudian tanaman-tanaman ini bisa tumbuh dengan lebat dan tumbuh dengan subur. Banyak banget tanamannya. Iya, seperti itu. Jadi dari keempat jenis tanah tadi, yang baik berarti benihnya jatuhnya ke tanah yang mana? Aku sama Gaby pilih yang tanah subur. Oke, betul, jatuh ke tanah subur ya. Iya, nah itu adalah cerita tentang perumpamaan seorang yang menabur benih itu. Nah, biasanya Tuhan Yesus dalam menceritakan cerita itu menggunakan perumpamaan sehingga orang-orang bisa mengerti apa yang dimaksudkan. Nah, tadi Gaby sama Tasya, benih yang dimaksud itu apa? Tahu nggak? Benih itu kayaknya kita ini dia sama orang-orang yang dengar firman Iya, ya. betul sekali, orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Nah, dengan berbagai macam karakter. Nah, tadi karakternya ada 4 kan? Kalau yang Iya. pertama itu tadi apa yuk? Coba kita ulang lagi. Karakter yang pertama, dia orang-orang mendengar firman Tuhan, gitu ya. Pertama ya tadi ditaruh di benihnya jatuh ke jalan. Dia mendengarkan firman Tuhan.
tetapi dia lupa tidak menjalankannya. Seperti itu, akhirnya dimakan sama burung. Nah, contohnya apa yo? Misalnya adik-adik, kalau misalnya adik-adik ikut sekolah minggu, kemudian ditanya pas pulang, ditanya mama papa, tadi ceritanya tentang apa ya? Gitu. Nggak tahu deh mah, lupa. Tadi kakak sekolah minggunya cerita tentang apa? Nggak tahu mah, lupa. Ayo, Gibi sama Tasya suka gitu nggak? Kadang-kadang aja. Aduh, berarti harus mendengarkan cerita gitu ya, nggak boleh main-main di sekolah minggu. Jadi nanti saat pulang ditanya mama sama papa, ngerti gitu dan bisa bercerita kembali. Nah, itu benih yang pertama. Kalau benih yang kedua tadi jatuhnya di mana? Yang kedua? Ini. Nah, jatuhnya di tanah yang bebatuan. Nah, kenapa dia nggak bisa tumbuh? Karena tanahnya gersang, gitu ya. Karena tanahnya gersang, nggak kuat akarnya. Akhirnya dia layu dan mati. Nah, itu contohnya gimana yo? Kalau misalnya yang kedua, misalnya di sekolah minggu firmannya itu tentang menyayangi teman, gitu. Pas ditanya, siapa yang mau sayang sama temannya? Dia angkat tangan, saya mama, saya kakak, saya kakak, saya kakak, gitu kan. Saya mau menyayangi teman, gitu ya. Karena dia iya aja, saya aja, pas ternyata temennya membuat kesalahan nggak sengaja, menyenggol, terus kemudian dia malah marah-marah. Kamu ya malah mukul balik, kamu nyenggol-nyenggol aku. Itu nggak boleh. Berarti dia cuman ngomong aja di perkataannya, saya mau menyayangi teman, tapi kenyataannya malah enggak. Dia malah memukul temannya. Itu sayang bukan kalau memukul? Sayang bukan? Sayang bukan, Gaby? Gaby sayang nggak? Enggak. Kalau menyayangi itu berarti temannya diajak main. Seperti itu ya. Jangan dimusuhi, jangan dipukul. Seperti itu. Nah, itu kalau benih yang ditanam di tanah bebatuan. Nah, kalau tadi yang ketiga, benih yang ditanam di semak, berduri. Nah, kenapa dia tidak bisa tumbuh? Adik-adik tahu nggak? Kenapa dia nggak bisa tumbuh? Dia itu terhimpit sama semak-semak duri yang besar sekali gitu kan. Akhirnya dia mati. Nah, adik-adik pernah nggak merasa khawatir? Contohnya gimana ya merasa khawatir ya? Kalau adik-adik, misalnya, aduh, udah malam nih, mama papa kok belum pulang ya, khawatir. Duh, gimana ya, khawatir terhadap apa yang menjadi permasalahan gitu ya. Aduh, mama papa belum pulang, khawatir. Aduh, takut nih, mama papa belum pulang. Padahal kan adik-adik harusnya bisa nelpon mama papa. Mama, papa ada di mana? Gitu. Aku di sini di rumah nungguin mama papa kenapa nggak pulang? Seperti itu gitu. Nah, akhirnya kalau khawatir nggak bisa berbuah gitu kan. Makanya kita tidak perlu khawatir karena Tuhan pasti akan selalu bersama kita dan menyertai kita. Oke, itu yang ketiga. Nah, kalau yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang subur, artinya orangnya mau mendengarkan firman Tuhan, terus kemudian mengerti dan mau melakukan firman Tuhan sehingga dia akhirnya berbuah lebat. Gitu. Siapa yang mau berbuah lebat dalam Tuhan? Mau dong, Ma, kalau berbuah dalam iman, ya nggak? Iya, betul. Iya, kita harus menjadi anak-anak yang terus berbuah sehingga memberkati banyak orang. Gitu ya. Oke. Dari keempat jenis benih tadi, kita harus senantiasa menjadi benih yang ditabur di tanah yang subur. Pilih yang keempat ya. Itu. Nah, karena kalau misalnya kita jatuh di tanah yang subur, kita itu harus caranya gimana? Supaya bisa berbuah. Rajin membaca Alkitab, firman Tuhan, berdoa, rajin ibadah, seperti itu agar kita bisa bertumbuh. Seperti itu. Gaby sama Tasya, biar kita makin ingat firman Tuhan tadi, Mama ada ayat hafalannya loh. Kita sama-sama ngapalin, mau nggak? Oke, Ma. Ya. Ayatnya diambil, tunggu Mama ambil Alkitab dulu ya.
Ya, kita bisa buka Alkitab kita. Ayatnya diambil dari Matius 13 ayat yang ke-23. Ayo, coba kita baca sama-sama ayatnya. Ulang lagi ya. Matius 13 ayat yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Gitu ceritanya. Oke, kita sama-sama berdoa yuk untuk merespon firman Tuhan kita hari ini. Ayo, kalau sikap doa yang baik kayak gimana? Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Adik-adik ikutin ya di rumah ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman ini firman ini bisa bertumbuh bisa bertumbuh dan berbuah dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. dalam kehidupan kami sehari. Kami mau menjadi anak-anak Kami mau menjadi anak-anak yang baik, yang menyukakan hati Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan, sehingga sehingga banyak orang memperoleh berkat beroleh berkat dari Tuhan. dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, dan untuk meresponi firman hari ini kita akan menyanyikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Adik-adik boleh tirukan gerakannya Mbak Wati dan Mbak Merlin ya, biar lebih seru lagi untuk memuji Tuhan. Ayo Mas. Demikian ibadah kita hari ini. Oke, mau menjadi anak Tuhan yang bertumbuh dan berbuah? Pastinya mau ya? Oke deh, sampai jumpa minggu depan. Tuhan